atau Honda yang kita beli, pakaian yang dipakai oleh anak kita, istri kita, itu pakaian yang kita belikan untuk mereka. Semua peralatan, bisa jadi sampai ke ceret untuk menyiram air, ceret itu pun punya kita beli. Jadi dibawa bersama ke kuburan untuk fasilitas menguburkan kita. Jadi sudah dua yang ikut, keluarganya, hartanya. 5 ba'dal maut. Orang yang kayis, orang yang pintar adalah orang yang selalu menghisap dirinya, introspeksi dirinya, lalu mempersiapkan kematiannya. Nya urang cara. Jadi Nabi kepegah urang cara menyan, urang yang sabi-sabi gehisap ro, selalu introspeksi diri, saya salah apa, dosa saya apa, saya harus perbaiki. Bukan yang selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Kita akan sambung pelajaran kita masih di dalam bab anjuran untuk memperbanyak sedekah. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membacakan dua hadis. Yang pertama tentang bagaimana Nabi mengajarkan Aisyah, yaitu ketika Aisyah menyembelih seekor kambing bersama beberapa orang yang lain. Lalu Nabi bertanya, apakah masih ada yang tersisa? Artinya yang tidak dibagi, karena Aisyah membagi hasil sembelihannya, dan kata Aisyah semua sudah dibagi, yang tersisa cuma bahunya atau pundak kambing. Lalu Rasulullah menjawab, semuanya tersisa kecuali bahunya. Jadi Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali bahu kambing. Tapi Rasulullah menjawab, tidak begitu wahai Aisyah, semuanya yang kau bagi itulah sisa, itulah milik kita di akhirat. Tapi yang kita makan, yang bahu yang kita sisakan untuk kita makan, itulah barang yang habis. Jadi berbeda cara pandang. Aisyah memandang dengan zahir, Rasulullah memandang dengan hakikat. Jadi hakikatnya apa yang kita beri, itulah yang tersisa. Apa yang kita makan, tidak ada sisanya, habis. Ini apa ini tujuan mau dikasih tahu oleh Rasulullah? Apa yang kita sedekahkan, itulah yang menjadi harta kita, yang menunggu kita di akhirat. Sedangkan apa yang kita makan, itu semua berakhir di
dalam safety tank. Jadi ini nasihat Nabi kepada kita semuanya, simpanlah harta sampai ke akhirat. Lalu hadis yang kedua, kata Rasulullah, ada 3 perkara yang menjadi harta kita, yaitu apa yang kita makan, itu harta kita. Namun semuanya menjadi busuk, menjadi kotoran. Lalu apa yang kita pakai, itu harta kita. Tetapi ujung-ujungnya menjadi usang, menjadi pakaian usang. Dan apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya yang sampai di akhirat. Nah, jadi ini hadis kedua ini juga mengajarkan tentang bijaksanalah dalam menyimpan harta. Karena ada orang lupa membawa hartanya ke akhirat. Baik, kita sambung. Masih di dalam bab yang sama. Hadis berikutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta milik ahli warisnya atau harta milik dirinya sendiri? Ini pertanyaan Nabi, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta milik ahli warisnya, harta anaknya, harta istrinya, harta ayahnya, mana yang lebih disukai, yang lebih engkau sukai? Harta punya ahli warismu atau hartamu sendiri? Nah, ini pertanyaan dari Nabi. Qalu, lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami yang lebih menyukai harta ahli waris. Pastilah kami semua lebih mencintai harta milik sendiri. Artinya kita tidak ada yang suka dengan harta anak kita, karena tidak mungkin pun kita miliki dengan sempurna. Belum tentu pun anak kita memberi ke kita dengan ikhlas. Harta istri adalah harta istri. Tidak boleh seorang suami menggunakan harta istri tanpa seizin istri. Jadi tentu semua kita lebih mencintai harta kita sendiri. Begitu jawaban Nabi, jawaban sahabat radhiyallahu anhum. Lalu Rasulullah menjawab, qal fa inna ma lahu ma qaddama wa ma liwarisihi ma akhara. Maka ketahuilah, kata Nabi, yang menjadi hartamu adalah apa yang engkau beri, sedangkan harta ahli warismu apa yang engkau tinggalkan. Nah, jadi Nabi ingin memberitahu dulu bahwa konsep hidup kita kan begitu. Kita ini kalau meninggal, kita meninggalkan ahli waris sekaligus dengan harta-harta. Semua harta kita yang kita tinggalkan ke ahli waris itu adalah harta mereka. Jadi yang terbawa bersama kita yang mana? Yang pernah kita sedekahkan. Ya, makanya ada orang yang kadang-kadang berprinsip mencari harta kena kebah ke anak dan cucu. Nyoka anak kena cucu untuk ilung sampai 7 turunan. Ya, jadi dia menumpuk harta untuk membahagiakan anak cucunya sampai 7 turunan. Rasulullah memberi peringatan melalui hadis ini, yang engkau sedekahkan sebelum engkau mati, itulah yang akan terbawa bersamamu. Tapi yang engkau berikan
atau yang engkau tinggalkan itu akan kembali menjadi milik ahli warismu. Jadi yang maksud Nabi, yang tadi engkau bilang engkau lebih mencintai hartamu, kalau engkau cinta kepada hartamu, maka banyak-banyaklah sebelum meninggal bersedekah agar harta itu terbawa bersamamu. Ini didukung kalau dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yattabi'ul mayyit yattabi'ul mayyit salasah. Ketika orang meninggal itu dia diikuti oleh 3 perkara. Ketika seseorang meninggal dunia, dia diikuti, jenazahnya diikuti oleh 3 perkara. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Kan keluarga ikut itu. Anak ikut, kadang-kadang istri ikut, orang tua ikut. Jenazah kita sudah diusung, semua ikut mengantarkan kita. Yang kedua, ahluhu wa maluhu, hartanya. Yang kedua ikut hartanya. Apa yang ikut ke kuburan? Mungkin kita diantar dengan mobil kita, lalu anak-anak kita menaiki motor atau Honda yang kita beli. Pakaian yang dipakai oleh anak kita, istri kita, itu pakaian yang kita belikan untuk mereka. Semua peralatan, bisa jadi sampai ke ceret untuk menyiram air, ceret itu pun punya kita beli. Jadi dibawa bersama ke kuburan untuk fasilitas menguburkan kita. Jadi sudah 2 yang ikut, keluarganya, hartanya. Dan yang ketiga apa yang ikut? Amalnya. Kata Rasulullah, wa amaluhu, amalnya. Itu ikut bersama dengan kita, amal kita. Tentu catatan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, yarji'u isnani, yang 2 kembali pulang ke rumah. Baqiya wahid, yang 1 tinggal di situ. Mana yang pulang? Yaitu yang pulang yarji'u ahluhu wa maluhu. Pulanglah keluarganya. Makanya kan setelah 1 jam acara pemakaman kita ditinggalkan. Anak-anak kita meninggalkan kuburan, istri kita, dan dia sudah mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Bahkan kalau meninggal jam 8 pagi, itu zuhur itu kita sudah sendirian. Tidak ada lagi anak kita yang mau duduk di atas kuburan. Apalagi Masya Allah panas luar biasa, teriknya luar biasa. Pulang, istri yang kita cintai pulang, anak pulang. Lalu mereka mulai berkumpul di rumah menyambut tamu. Hari pertama masih diiringi dengan derayan air mata. Hari kedua sudah mulai hilang air mata. Hari ketiga mereka mulai membiasakan untuk tidak lagi bersama kita. Hari ke-7, hari ke-30, hari ke-100, jangan harap kita selalu dikenang-kenang. Tidak. Jangan harap lukisan yang ditaruh di ruang tamu akan dilihat oleh anak dan istri kita selalu. Tidak. Bahkan mereka melewati lukisan itu tanpa lagi memandang kita. Mungkin anak kita sudah sekolah seperti biasa. Teman-teman kita yang mengantar ke kuburan sudah duduk lagi di kedai kopi tanpa kita. Jadi beda fikir katanya bahwa katanya akan diingat aju-aju. Tidak juga. Tidak akan. Maka pulanglah keluarganya. Lalu yang kedua, pulanglah hartanya. Mobil yang dibawa tadi pulang, motor pulang, cerik-cerik kuning pulang. Kemudian kalau bawa cangkul pulang. Semuanya dipulangkan. Tidak ada yang tinggal bersama kita. Harta kita terakhir yang terbawa kain kafan. Makanya sunnah, sunnah menguburkan
jenazah dengan uang milik si mayat. Yang menjadi baca kitab fikih Bapak, Ibu, sunnah menguburkan jenazah memakai uang mayat. Membeli kain kafannya, membayar ongkos gali kubur, membeli kerenda untuk mengangkat jenazah, sewa orang memandikan jenazah kalau keluarga tak bisa memandikan, sampai semua peralatan pertama itu sunnahnya pakai uang si mayat. Jadi jangan pakai uang anak, jangan pakai uang istri. Istri pun begitu, jangan pakai uang suami kalau dia ada uang. Kalau tak ada baru uang suaminya yang menafkahinya. Itu sunnahnya begitu. Jadi mepeng sedekah baiknya pakai, Pak. Ya, ada orang kan datang tu masukkan uang di dalam beras. Setelah itu uang itu terkumpul, itu pun jangan, bukan tak boleh, itu pun lebih baik tidak dipakai untuk urusan penguburan jenazah. Ini disebut dalam semua kitab, Pak. Semua ulama sepakat mengatakan ini. Kenapa begitu? Karena sedekah kita terakhir untuk diri kita adalah apa yang diambil dari harta kita untuk pengurusan jenazah. Makanya hari ini itu sebelum meninggal, atau kalau sudah ada tanda-tanda kamu lagi sakit, anak pulih, itu kita kasih tahu sama isteri, nyompat penglum 5 juta apa, dengan uang ini belikan semua urusan menguburkan saya, ini uangnya. Wasiatkan itu, Pak. Karena sebagian orang itu kadang-kadang tidak tahu masalah ini, padahal dalam kitab semua disebutkan begitu. Jadi mereka mengatakan anaknya kebetulan kaya, PNS, ada uang, lalu dia mengatakan udah pakai uang adik aja, istri pun dah nggak apa-apa, ada uang mama, misalnya itu. Jangan, walaupun boleh, tetapi jangan, usahakan uang kita pribadi. Jadi sebelum meninggal, kalau uangnya tidak cash takut dicuri, ya kasih nomor PIN ATM lah. Bapak Ibu sebelum meninggal kasih nomor PIN ATM, tapi jangan cepat kali habis itu. Jangan cepat kali dikasih PIN ATM-nya. Ini nak, ini PIN ATM ayah ya. Begitu meninggal sudah tidak ada apa-apa lagi dalam gitu. Jangan gitu juga. Wasiatkan. Itu harta kita berarti yang terbawa terakhir kain kafan. Itu yang kita beli terakhir. Lain niwa madu. Jadi kata Nabi yang tertinggal apa? Cuma satu, amaluhu, hanya amalnya. Amal itulah yang terus menemani kita. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, setelah semua pergi, setelah 7 langkah orang yang berada di area pekuburan mulai pergi, itu kiasan, 7 langkah itu kiasan. Ya, maksudnya begitulah cepatnya proses ujian oleh mungkar dan nakir. 7 langkah orang pertama pergi, sudah mulai. Tak mesti semua pergi, 7 langkah pergi sudah mulai. Datang mungkar nakir menanyakan 3 perkara. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Pertanyaan simple. Lewat 3 pertanyaan ini kita jawab dengan iman, bukan dengan otak. Begitu selesai 3 pertanyaan ini, langsung dianggap lulus. Langsung lulus, Pak, sudah. Jadi tidak ada pertanyaan terlalu banyak seperti kita sudah daftar PNS 10 kali tak lulus. Cuma 3 pertanyaan. Setelah itu lulus. Setelah lulus, malaikat berkata, beristirahatlah, uskun, istirahatlah, tenanglah, ya. Dan apa yang terjadi berikutnya? Didatangkanlah amal saleh. Tiba-tiba datanglah makhluk yang begitu indah, begitu tampan, begitu cantiknya, bersinar terang benderang, wanginya minta ampun. Lalu kemudian kita heran melihat makhluk ini. Lalu kita bertanya, ini dalam hadis ini semuanya, hadis sahih. Kita bertanya, man anta, siapa engkau? Dia menjawab, ana amalukas salih, akulah amal salehmu di dunia.
Dialah yang terus bersama kita. Nah, amal saleh ini terbentuk dari apa, Pak? Dari sedekah yang kita beri kepada fakir miskin, salat kita, puasa kita, apa yang pernah Bapak beri ke masjid, apa yang pernah Bapak isi di celengan masjid, apa yang pernah kita lakukan untuk tetangga miskin, anak yatim, itulah harta yang menjadi amal saleh. Karena ada harta tak jadi amal saleh, gaduh belau yang hana penting. Nah, jadi Nabi ingin mengatakan bahwa apa yang engkau tinggalkan untuk ahli warismu berarti menjadi milik ahli warismu. Tapi apa yang telah engkau sedekahkan di masa hidupmu, itulah harta yang jadi amal yang akan menemanimu. Nah, ini perlu difikirkan baik-baik, jangan terlalu berangan-angan untuk terlalu lama hidup di dunia. Jadi perlu persiapan. Rasulullah mengatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis, orang yang pintar adalah orang yang selalu menghisap dirinya, introspeksi dirinya, lalu mempersiapkan kematiannya. Nyan urang cara. Jadi Nabi kebegah urang cara menian, urang yang sabe-sabe gehisap roh, selalu introspeksi diri, saya salah apa, dosa saya apa, saya harus perbaiki. Bukan yang selalu melihat aib orang, yang urang mengai. Disuruh lihat aib diri sendiri. Ciri yang kedua kata Nabi, dia mempersiapkan kematiannya. Jadi begitu lihat celengan lewat, dia langsung dalam kepalanya, ini untuk meninggal, ini untuk meninggal, untuk meninggal. Makanya ada masjid, itu celengan itu dibuat seperti kerenda. Bapak pernah salat di Masjid Korem? Coba apa lihat Masjid Korem ya. Itu celengannya model kerenda. Tujuannya apa? Mengingatkan kamu akan masuk ke sini. Sebelum kamu masuk, masukkan dulu uangmu. Tapi kadang-kadang sayangnya lewat, tidak ada yang kasih juga. Karena manusia ini kadang-kadang sudah diingatkan pun tak sadar-sadar. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, ini hadis tentang pentingnya berfikir tentang amal saleh untuk kita bawa ke alam kubur. Ada satu kisah. Ini hadis berikutnya tapi tak lama, ini kisah ini saja. Ada satu kisah, Pak, tentang hebatnya orang bersedekah. Hadis riwayat Muslim, yang tadi hadis riwayat Bukhari. Yaitu hadis dari Abi Hurairah menceritakan kisah di Bani Israel. Ini cuma cerita, tapi cerita ini menjadi renungan bagi kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, Rasulullah berkata, "Bayyina rajulun fi fulatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin." Kata Rasulullah, dulu di kalangan Bani Israel. Bani Israel itu zaman Nabi Musa sampai ke Isa. Itu disebut zaman Bani Israel. Bani Israel ini banyak yang saleh. Mereka sudah kenal Allah melalui Nabi Musa, banyak yang saleh. Cuma penyakit mereka sebahagiannya suka membangkang. Saking saleh-salehnya Bani Israel, banyak kejadian aneh di Bani Israel. Bahkan jarang kita temukan di masa kita. Di Bani Israel banyak kejadian aneh. Yang paling masyhur yang diceritakan oleh Nabi, ya 3 orang terperangkap di dalam gua. Lalu tiba-tiba jatuh batu dari luar, dari atas longsor, tertutup pintu gua. Lalu kemudian mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka mengandalkan amal saleh, yaitu dengan berdoa, ya Allah, amalku ini, kalau engkau terima amalku ini, bukalah batu ini. Bergeser batu habis berdoa. Orang ketiga doa, geser lagi batu, terus sampai selesai. Akhirnya batu terbuka sendiri dengan doa. Kita hari ini terperangkap di dalam leher tu mentang haji dah tibin. Orang yang Bani Israel saleh. Nah, ini kejadian kedua, kejadian aneh yang kedua yang diceritakan Nabi di Bani Israel. Cuma berikutnya penyakit mereka adalah suka membangkang.
Yang soleh-solehnya sudah tidak ada lagi, sudah lewat semuanya. Yang sisa-sisa ini suka membangkang. Akhirnya muncullah Bani Israel yang memusuhi Islam. Yang di Israel hari ini itu lebih banyaknya orang-orang Zionis. Jadi bukan Bani Israel yang asli, lebih banyak Zionis. Zionis itu apa? Kumpulan semua orang yang berkebangsaan Yahudi di semua negara dikumpulkan ke Israel untuk membangun Israel Raya. Jadi yang truk-truknya itu kadang-kadang bukan orang-orang asli berdarah Bani Israel, tapi yang mengaku Yahudi lalu kemudian berkumpul di Israel. Makanya ini lebih paling hilang daripada Bani Israel awak. Ya Israel orangnya. Okeylah. Kita lanjut. Jadi kisah ini di Bani Israel, kata Rasulullah, ada seseorang yang sedang berjalan di tempat yang sepi. Lalu kemudian dia mendengarkan suara di balik awan. Sedang duduk, sedang jalan di tempat sepi, dia mendengarkan suara di balik awan. Apa suara itu yang terdengar di telinganya? Asqi hadiqata fulan. Bawalah air ini, siramilah ladang si fulan. Jadi terdengar di telinganya suara di balik awan, bawa hujan. Hujan ini bawa ke ladang si fulan. Fatanaha zalika sahab, lalu awan itu mulai pergi berarak, mulai dia melihat awan itu karena ada suara ini. Jadi dia lihat awan itu. Lalu awan itu mulai berarak pergi. Fa'afragha ma'ahu fi hurrah. Lalu setelah itu tidak lama turunlah hujan, tapi hujannya di area itu saja. Jadi ada parit sedikit, turun hujan di area kubangan parit itu saja. Fa iza syarjatan min zalika asy-syarat kad istaw'abat zalika al-ma' kullu fatattabi'al ma'. Jadi hujannya tidak ada tempat lain di satu area parit besar. Lalu sampai berkumpul air di situ, dan parit itu bersambung ke kebun seseorang. Jadi laki-laki itu melihat kejadian itu, kok hujan kok cuma di lubang itu saja, lubang parit yang nyimpan air itu saja. Lalu fa iza rajulun qa'imun fi hadiqatin yuhawilul ma' bimishatihi. Dia ikuti parit itu kemana mengalirnya. Ternyata mengalirnya ke kebun seseorang, dan orang itu sedang membuka pintu parit itu untuk masuk air ke kebunnya. Faqala lahu. Jadi orang ini kemudian menemui pemilik kebun dan berkata, "Ya Abdullah, ma ismuk, wahai hamba Allah, siapa namamu?" Tanya orang ini. Qala fulan lil ismi alladhi yasma' fi sahabah. Pemilik kebun menyebutkan namanya, dan nama itu persis seperti yang didengar di balik awan. Jadi tadi waktu di balik awan dikasih tahu, bawa hujan ini ke kebun fulan, bawa ke ladang fulan, disebutkan nama. Rupanya namanya cocok dengan apa yang dia dengar di balik awan tadi. Faqala lahu, "Ya Abdullah, lima sa'altani an ismi?" Pemilik kebun bertanya, "Kenapa engkau tanyakan namaku?" Qala, "Sami'tu fis sahab allazi hadza ma'uhu." Tadi ku dengar namamu disebut di balik awan dan menyuruh membawa air ini ke kebunmu. Dan aku melihat air itu hanya jatuh di area supaya masuk ke kebunmu. Yaqulu, fama tasna' fiha. Apa yang buat Allah memuliakan kamu seperti ini? Nah, jadi kan dulu karena orang-orang saleh ini banyak, jadi mereka ni faham kenapa engkau dimuliakan Allah sampai hanya kebunmu saja yang dialiri air. Qala, lalu pemilik kebun berkata, "Amma iz qultu hadza," karena engkau telah menceritakan seperti itu, maka ku beritahukan kepadamu. Fa inni anduru ila ma yakhruju minha fa atasaddaq bi sulusihi. Hasil kebunku ini ku bagi menjadi 3. Yang pertama, ku sedekahkan sepertiganya. Jadi hasil kebun sepertiga disedekahkan. Wa aqulu ana wa iyali sulusahu. Sepertiga lagi untuk makan aku dan keluarga.
wa ahwaddu sulusahu wa aruddu sulusahu, dan aku jadikan modal untuk bisa kembali menanam kebun ini juga sepertiga. Rupanya harta kebun itu dibagi 3. Sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk jadi modal kembali. Inilah yang ternyata membuat kebun itu dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, apa pelajaran bagi kita? Menyomohun udip bahagia di dunia, di akhirat, dipelihara Allah. Jangan lupa sedekah setiap gajian. Setiap ada harta, jangan lupa sedekah. Maksimal sepertiga sudah maksimal itu, sudah hebat sepertiga itu. Kalau Bapak Ibu punya gaji sekitar 12 juta, kalau sepertiga berapa? Per juta, Pak. Benar per juta ke kau? Aman. Di dunia aman, di akhirat aman. Kalau kita punya kebun sawit, zakat itu sudah masuk dalam sepertiga. Tambah sedekah, Pak. Makanya Allah hancurkan hari ini hidup orang-orang yang tak pernah bersedekah. Jangan khawatir dengan bersedekah, pasti dibalas Allah lebih. Anfiq unfiq alaik, kata Nabi di dalam hadis qudsi. Allah berkata, nafkahkan hartamu, ku nafkahi lagi kepadamu. Engkau beri, ku tambah pemberianku kepadamu. Makanya sangat terpelihara orang yang hidupnya dalam sedekah, sangat terpelihara. Oh, kita gaji kita kecil, tiap-tiap bulan kasihlah 100.000, 200.000. Makin banyaklah pelihara. Nah, inilah yang menjadi nasihat Nabi untuk kita di pagi subuh hari ini.